Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam hari ini kita berjumpa dalam pemahaman Alkitab, pengajaran Alkitab. Dan hari ini kita akan berupaya untuk mengembangkan sebuah pemahaman mengenai dua natur, mengenai Yesus Kristus, yaitu natur ilahi dan natur manusiawi yang akan melindungi saudara dan saya dari pengajaran yang keliru dan kemudian memberi keyakinan kepada kita untuk kita menyerahkan hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan penting yang saudara dan saya harus jawab. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian murid-muridnya menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang menjawab Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Dan setelah mendengar jawaban-jawaban tersebut, Yesus mencoba mempersempit jangkauan pertanyaannya. Yesus mengatakan, sekarang menurut engkau, siapa aku? Saudara, pertanyaan yang sama ini diajukan juga untuk saudara dan saya, dan jawaban terhadap pertanyaan tersebut memiliki konsekuensi yang besar, karena jawaban pertanyaan tersebut ini akan menarik garis tegas di mana saudara dan saya berdiri. Selamat atau tidak selamat, ortodok atau bidak, kebenaran atau kesesatan, dan pada akhirnya surga atau neraka. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengar jawaban dari beberapa data sejarah yang mengatakan jawaban-jawaban mengenai pertanyaan tersebut. Sekilas jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah dari kaum Ebionit. Kaum Ebionit mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Yesus hanya manusia biasa yang kemudian dipilih Allah untuk menjadi Mesias karena dia sanggup menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Saudara, jawaban ini keliru karena penganut Ebionisme ini membuang keilahian Yesus sama sekali. Kemudian Kerintus di akhir abad pertama, Kerintus memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Dia berkata Yesus tidak benar-benar menjelma menjadi manusia seperti kita. Dia hanya tampak seperti kita. Yesus bukan manusia sama sekali, dan dia tidak lebih dari ghost-like figure atau figur seperti hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Kerintus ini jawaban yang keliru karena dia membuang realitas diri yang sesungguhnya dari Yesus sebagai manusia Allah. Mari kita ketahui dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes yang ditulis untuk memerangi ajaran sesat semacam ini, saudara-saudara, menggarisbawahi bahwa Yesus adalah manusia sejati. Di samping dia adalah Allah sejati. Mari kita perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga, Arius. Dia adalah penatua Alexandria di tahun 265 sampai 336 Masehi. Bagaimana Arius memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut? Dan jawabannya bisa dikalimatkan seperti ini. Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Kemudian dia menciptakan dunia dan segala isinya. Jadi dia tidak setara. Kaum Arius mengatakan dia tidak setara dengan Bapa meskipun dia Allah, tapi dia Allah dengan kualitas number 2, Allah dengan kualitas kedua. Tanggapan ini pun salah, tanggapan ini pun keliru, karena Arius memang tidak membuang keilahian Yesus sama sekali.
namun dia menurunkan atau mendevaluasi keilahian Kristus sedemikian rupa hingga dia tidak lagi setara dengan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nestorius adalah uskup dari Konstantinopel di abad keempat. Nah, mari kita lihat bagaimana jawaban Nestorius ini terhadap pertanyaan penting tersebut. Nestorius memberikan jawaban dan dikalimatkan sebagai berikut. Ya, betul, Yesus itu adalah Allah dan manusia. Akan tetapi natur ilahi dan natur manusia Yesus itu terpisah secara tegas, dan ibaratnya di dalam diri Yesus ada dua pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa tanggapan terhadap jawaban Nestorius ini adalah keliru, karena rupanya dia memisahkan kesatuan kepribadian manusia dan ilahi Yesus yang terintegrasi secara sempurna di dalam diri Yesus. Jadi jelas Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia bukan hanya secara pribadi sebagai manusiawinya yang bergumul, tetapi pribadi ilahi dan manusiawinya menyatu secara sempurna dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia yang serba terbatas. Dan itulah pergumulan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban apa yang benar? Untuk mendapatkan jawaban yang paling benar dan akurat, kita perlu kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab yang adalah firman Allah yang punya otoritas yang mutlak. Mari kita perhatikan apa kesaksian Alkitab tentang Yesus. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Matius pasal 2 ayat 2, ia disembah oleh manusia. Mari kita perhatikan selanjutnya. Di dalam kitab Wahyu, ia disembah oleh segala makhluk. Dalam visi yang ditampilkan di kitab Wahyu pasal yang kelima. Markus pasal 2 ayat 1-12, saudara akan menemukan ia menjalankan otoritas ilahi, yaitu ia mengampuni dosa. Yohanes 1 ayat 1, ia sama kekalnya dengan Allah. Maka kesaksian Alkitab mengenai Yesus adalah Yesus 100% adalah Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lebih jauh. Yesus 100% adalah Allah, tetapi saudara harus memperhatikan bagian yang kedua. Yesus 100% adalah manusia. Kitab Ibrani dengan seksama memperlihatkan bagaimana Yesus Kristus menjadi identik sepenuhnya dengan umat manusia. Ibrani pasal 2 ayat 9, 17 ayat 4 dan beberapa kitab yang lain, beberapa ayat yang lain di kitab Ibrani. Dan saudara-saudara, kisah-kisah Injil memberikan gambaran secara gamblang mengenai kemanusiaan Yesus. Ia digambarkan sebagai bayi dalam palungan dan tunduk kepada hukum-hukum pertumbuhan manusia. Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 dan 52. Yesus belajar, ia lapar, ia haus, ia lelah. Markus pasal 2 ayat 14. Ia mengalami kekhawatiran dan kekecewaan. Markus 9 ayat 19. Ia menderita secara fisik dan mental, dan akhirnya, kalau saudara melihat dalam kitab Markus 1 ayat 33, akhirnya ia mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, Yesus adalah Allah yang sejati, dan Yesus adalah manusia yang sejati. Dia punya esensi atau zat dasar sama persis dengan Allah Bapa. Dia diperanakan, tetapi dia tidak diciptakan. Ia ada bersama-sama dengan Allah dari kekal sampai kekal. Ia adalah manusia Allah yang sempurna. Lalu bagaimana Bapak Ibu kita memahami hubungan di antara kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus? Memang ini sukar dimengerti secara tuntas, karena kebenaran ini adalah kebenaran tentang Allah sendiri yang tidak dapat dipahami secara tuntas. Namun demikian, gereja telah merumuskan sebuah pengakuan iman Kalsedon di tahun 451 Masehi dan menjadikan ini standar rumusan teologi yang benar. Mari kita perhatikan pengakuan iman Kalsedon ini. Yesus Kristus dikenal dalam dua natur, natur manusia dan Allah.
Dia tidak bercampur, dia tidak berubah, dia tidak terbagi, dia tidak tertukar, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dan perbedaan kedua natur itu sama sekali tidak bisa disingkirkan oleh kesatuan kedua natur ini. Tetapi masing-masing natur dipertahankan dan diam bersama-sama dalam satu pribadi dan satu substansi. Tidak saling terpisah atau terbagi-bagi menjadi dua kepribadian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah implikasi praktis dari pengajaran malam hari ini adalah sebagai manusia yang sempurna, Yesus memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa Ia memahami saudara dan saya. Dia memahami kebutuhan kita. Tetapi sebagai Allah yang sempurna, Yesus memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa Ia sanggup, Ia dapat memenuhi semua kebutuhan saudara dan saya. Kiranya pengajaran firman malam hari ini memberkati saudara, meyakinkan saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia 100% Allah, tapi Dia juga 100% manusia. Maka jangan ragukan untuk memberikan hidup saudara kepada Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Mari malam ini bersama-sama kita mengadakan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan melalui sebuah pujian. Sama-sama kita memuji Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, sebagai manusia 100%, Dia sangat memahami masalah dan kebutuhan saudara. Tetapi sebagai Allah 100%, Dia sanggup memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Mari kuatkan iman saudara, teguhkan keyakinan saudara. Buat pengakuan di hadapan Tuhan malam ini bersama dengan saya melalui pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
berseru.